tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who were sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab Islam, mengkaji kitab Sahih Adab Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Dan kali ini masih pada pembahasan yang sama, yaitu adab-adab ketika membaca Al-Quran, ya, yaitu hendaknya ketika membaca Al-Quran isti'adah, ya. Tentu isti'adah di sini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, ya. Dilakukan sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, al-isti'adah an yasta'idal qari' minasyaitonir rajim, ya. Hendaknya pembaca Al-Qur'an ketika hendak membaca Al-Qur'an berlindung dari setan yang terkutuk, ya. Syekh Wahid bin Abdul Salam di sini menyebutkan sebuah ayat dari Al-Quran, surat An-Nahl ayat 98, ya. Allah SWT berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya. Apabila engkau membaca Al-Quran maka berlindunglah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, ya, maksudnya dari waswasnya, dari godaannya. Nah, dan ayat ini jelas, ya, memerintahkan kita, ya, supaya apa? Berlindung ketika hendak membaca Al-Qur'an. Ya, meskipun di sini lafadznya adalah idza qara'ta, apabila kamu telah membaca, ya. Ini tapi menurut jumhur para ulama, ya, idza qara'ta maksudnya adalah idza aradta an taqra, apabila engkau ingin membaca, ya. Jadi meskipun dengan lafadz madhi, ya, menggunakan lafadz fi'il madhi, tapi maknanya adalah untuk mustaqbal, ya, masa akan datang, ya. Dan di sini saya akan nukilkan, ya, tafsir dari Fathul Qadir, ya, karya Imam Syaukani. Beliau mengatakan, ma'nahu idza aradta an taqra'al Qur'an fasta'ib, ya. Maknanya adalah apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, ya, jadi tadi yang sudah dijelaskan, apabila engkau ingin membaca Al-Quran maka berlindunglah, ya. Fa qara'ta bima'na aradta an taqra, ya, apabila ingin dengan lafadz madhi,
tapi maknanya adalah mustaqbal. Ya, walaysa ma'nahu ista'id ba'da an taqra'a al-Qur'an. Ya, berlindunglah setelah kamu membaca Al-Qur'an, bukan seperti itu maknanya. Ya, tapi maknanya adalah apabila engkau ingin membaca maka berlindunglah, isti'adzahlah. Nah, qala al-Wahidi, Al-Imam Al-Wahidi juga mengatakan wa hadza ijma'ul fuqaha annal isti'adzah qabla al-qira'ah. Ya, ini merupakan kesepakatan para pakar fikih, para ahli fikih, bahwasanya isti'adzah itu diucapkan sebelum membaca. Ya, sebelum membaca Al-Qur'an isti'adzah. Ya. Illa ma ruwiya an Abi Hurairah wa Ibnu Sirin wa Dawud wa Malik wa Hamzah minal qurra. Ya, kecuali ya ucapan ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Dawud, Malik dan Hamzah ya, dari kalangan al-qurra ya. Mereka mengatakan apa? Al-isti'adzah ba'dal qiraah. Ya. Isti'adzah itu diucapkan setelah membaca Al-Qur'an. Ya. Mengapa demikian? Dhahabu ila dhahiril ayah. Karena mereka berpendapat seperti ini berdasarkan dhahirnya ayat tadi. Ya, karena dhahirnya ayat mengatakan idza qara'ta al-Qur'an, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an maka berlindunglah. Ya. Karena itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya. Dan Al-Wahidi di sini mengatakan apa? Ijma'ul fuqaha. Ya. Terkadang ulama itu mengatakan ijma' dan yang dimaksudkan adalah jumhur, mayoritas. Ya. Mereka mengatakan ulama sepakat, maksudnya adalah mayoritas mereka. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Abdul Bar misalnya. Dalam kitabnya Tamhid maupun Al-Istidkar sering mengatakan ini adalah ijma', kesepakatan para ulama, wala yukhalif illa fulan. Artinya apa? Itu pendapat mayoritas. Ya. Dan di sini juga yang dikatakan oleh Al-Wahidi, wallahu taala alam, ya, maksudnya adalah mayoritas para ulama mengatakan apa? Isti'adzah itu diucapkan sebelum membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Adapun makna isti'adzah itu sendiri, makna fasta'id billah, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, ingin membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah kepada Allah. Maknanya apa? Yakni is'alhu subhanah an yu'idzaka minasyaiton ar-rajim, yakni min wasawisihi. Ya, mintalah kepada Allah yang Maha Suci, ya, agar Dia melindungimu dari setan yang terkutuk. Ya, berlindung dari apanya? Dari was-wasnya, ya, dari godaannya. Nah, kemudian beliau, ya, Al-Imam Syaukani dalam tafsirnya menyebutkan ada dua masalah dalam ayat ini. Yang pertama adalah tahsisu qiraatil Qur'an mim bainil a'mal as-salihah bil isti'adzah inda iradatiha. Limadha? Ya. Mengapa di sini dikhususkan membaca Al-Quran saja, ya, yang ada perintahnya untuk berlindung dari setan adalah ketika ingin membaca Al-Quran, ya, padahal di sana banyak sekali amalan-amalan soleh. Kenapa? Dia mengatakan litanbih ala annaha lisairil a'mal as-solihah inda iradatiha aham. Ya. Di sini untuk apa? Tanbih, ya, supaya kita memperhatikan bahwasanya apa? Amalan-amalan soleh yang lain selain Al-Quran, ya, ketika kita ingin melakukannya itu lebih ditekankan lagi untuk isti'adzah. Ya, kalau ingin membaca Al-Quran saja kita harus isti'adzah, maka amalan yang lain lebih ditekankan lagi. Ya, mengapa demikian? Li'annahu idza waqa'al amru biha inda qiraatil Qur'an. Ya. Karena kalau
ketika ingin membaca Al-Quran saja kita diperintahkan untuk isti'adzah, padahal Al-Quran itu la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, padahal Al-Quran itu benar 100%, nggak ada salahnya sama sekali, ya, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kanat inda iradati ghairihi aula kadzakil, ya. Maka kalau Al-Quran yang seperti itu keadaannya, kita masih diperintah untuk isti'adzah, maka amalan yang lain ya lebih ditekankan lagi, ya, karena nggak ada jaminan apa-apa selain penjagaan Al-Quran, ya. Para ulama mengatakan seperti itu masalah yang pertama. Jadi ketika kita ingin beramal soleh, ya, ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, ya, maka isti'adzah, ya, dianjurkan untuk isti'adzah menurut Imam Syaukani di sini, sebagaimana yang dijelaskan di sini, ya. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi amal-amal soleh yang lain isti'adzah juga, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua adalah taujihul khitab ila Rasulillah lil isyar bi anna ghairahu aula minhu, ya. Aula minhu bi fi'li al-isti'adzah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, ya, fa idza qara'ta, yakni idza qara'ta ya Muhammad, wahai Muhammad, apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an maka berlindunglah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad, ya. Perintah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, supaya apa? Lil isyar bi anna ghairahu aula minhu, ya, untuk memberikan apa? Isyarat, ya, bahwasannya selain beliau, ya, lebih ditekankan lagi. Nah, meskipun tidak seperti itu, maka khitabun lin nabi secara umum khitabun li ummatihi, ya, perintah itu selama tidak ada kekhususan untuk nabi, maka hukum asalnya adalah berlaku untuk umatnya. Perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW itu secara asal, ya, itu adalah perintah juga untuk umatnya. Ketika Nabi SAW di sini diperintahkan untuk isti'adzah, berarti perintah isti'adzah itu juga berlaku untuk umatnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu khusus untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ingin membaca Al-Quran diperintahkan untuk berlindung dari setan, maka kita, ya, lebih ditekankan lagi untuk berlindung dari setan ketika hendak membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Li'annahu, ya, idza umira biha lidaf'i wasawisi syaitan ma'a ismatihi. Kalau beliau saja diperintahkan untuk isti'adzah, berlindung dari setan, ya, padahal beliau itu apa? Maksum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah, ya, dari tergelincir, dari godaan setan, sudah terjaga, tapi masih tetap diperintahkan. Fa kaifa bi ummatihi, lalu bagaimana dengan umatnya yang tidak terjaga, ya, yang tidak dijamin aman dari godaan setan, yang tidak dijamin aman dari kesalahan. Wa qad dhahabal jumhur ila anna al-amra fil ayah lin nadbi. Ya, mayoritas para ulama berpendapat perintah ini hukumnya adalah sunnah, ya. Kalau kita baca Al-Quran gak isti'adzah, gak masalah, boleh, ya. Tapi kalau kita isti'adzah dulu, maka ini lebih utama, ya, dan akan mendapatkan pahala lagi, ya, selain pahala membaca Al-Quran. Kenapa? Karena pahala mengamalkan sunnah, ya, pahala menghidupkan sunnah, pahala menghidupkan ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, waruwiya an ata al-wujub akhdan bidhahiri al-amr, ya. Al-Imam Atha berpendapat bahwasanya hukumnya isti'adzah adalah wajib, ya. Kenapa? Karena dalam usul disebutkan al-aslu fil amri lil wujub, ya, hukum asal perintah itu adalah wajib untuk dilakukan, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Karena itu
ya entah sunnah atau wajib, hendaknya kita ya yang lebih utama adalah isti'adzah. Ya, kita isti'adzah dulu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya di antara adab-adab membaca Al-Qur'an yang disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam dalam kitabnya adalah tahsinus saut bil Qur'an, memperbagusi suara. Di sini beliau menyebutkan sebuah hadis ya, atau dua buah hadis. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak adzina, mengizinkan. Para ulama mengatakan adzina di sini, Ibnu Athir, Al-Imam Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, beliau mengatakan apa? Adzina di sini maknanya adalah istama'a, ya. Allah tidak istama'a, menyimak. Ya. Allah tidak menyimak sesuatu apapun, tidak mendengarkan sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbagusi suara, ya, ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, dan mendengarkannya ini lebih istimewa daripada ketika mendengarkan selain bacaan Al-Qur'an. Ya. Ketika Nabi SAW membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkannya, ya. Dan mendengarkannya di sini tidak seperti ketika mendengarkan hal yang lainnya. Ya, artinya istimewa di sini. Nah, hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah, ya, yang sering kita lewati, sahabat Nabi SAW yang mulia, ya, hafidhus sahabah, ya, hafid, penghafalnya para sahabat. Kenapa? Karena beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, terkenal dengan Abu Hurairah, ya. Nama aslinya siapa? Diperselisihkan oleh para ulama, ya. Yang masyhur di kalangan ahli hadis adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Itu nama beliau, namanya Abdurrahman, ya, wafat tahun 59 Hijriah. Nah, kemudian makna hadis ini bahwasanya Nabi SAW dalam hadis ini apa? Menganjurkan, ya, kita supaya apa? At-taghanni bil Qur'an, ya, melantunkan Al-Qur'an, ya, memperbagusi suara ketika membaca Al-Qur'an, ya. Memperbagusi suara di sini maksudnya gimana? Ya, di sini disebutkan, para ulama menyebutkan maknanya apa sih? Ya, memperbagusi suara, yataghanna bil Qur'an, melagukan Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an, itu maksudnya gimana? Melagukan Al-Qur'an, ya, yang pertama bisa jadi artinya adalah apa? Yajharu bihi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ya, yataghanna bil Qur'an yajharu bihi, ya. Jadi yajharu bihi artinya apa? Menjaharkan suara, ya, menyuarakan Al-Qur'an, itu namanya yataghanna bil Qur'an. Ini adalah tafsir yang langsung ada dalam hadis, ya. Para ulama mengatakan ini adalah tafsirnya, ya, memperjelas, ya, menyuarakan Al-Qur'an, menjaharkan Al-Qur'an ketika membaca. Itu makna yataghanna bil Qur'an yang pertama. Dan tafsir ini bisa jadi dari Nabi SAW, bisa jadi mudraj, ya, yang diselipkan oleh sebagian rawi, ya. Yataghanna artinya adalah yajhar, nah, seperti itu namanya mudraj dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian yang kedua, yataghanna bil Qur'an maknanya adalah tahsinus saut, ya, yuhassinu sautahu bil Qur'an,
memperbagusi suaranya ketika membaca Al-Quran. Ini yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Karena itu berdalil dengan hadis ini. Yataghanna bil Quran yuhassinu sautahu bihi. Memperbagusi suaranya ketika membaca Al-Quran. Dan inilah pendapat mayoritas. Ya, wa hadza qaulu aktsaril ulama. Pendapat mayoritas para ulama, yataghanna bil Quran maksudnya adalah yuhassinu as-saut, memperbagusi suara. Kemudian yang ketiga, makna yataghanna bil Quran adalah yastaghni bihi an ghairihi. Ya. Yataghanna bimakna istaghna. Ya. Karena pengambilan suku katanya mirip. Ya. Taghonna, istaghna. Istaghna artinya apa? Merasa cukup dengan Al-Quran. Yataghanna bil Quran maksudnya adalah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya merasa cukup dengan Al-Quran. Ya. Artinya mencukupkan diri dengan Al-Quran ya, ketika mengambil ilmu, mengambil petunjuk. Ya, pedomannya hanya Al-Quran saja, tidak mengambil dari sumber yang lainnya. Ya, dari kitab-kitab samawiyah yang lain. Ya, tidak mengambil dari Injil, ya, dari Taurat, ya, atau buku-buku yang lain. Ya, cukup ya berpedoman dengan Al-Quran. Itu diantara makna-makna yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kesimpulannya berarti hadis ini menunjukkan apa? Yang bagi lil insan, ya, yang pertama yuhassin sautahu bil Quran, yajharu bihi. Ya, hendaknya kita ketika membaca Al-Quran itu apa? Memperbagusi suara kita, ya, menyuarakan suara kita, ya, jahar, tidak sir. Ya. Kadang orang membaca nggak dengar, ya, sampai kita nggak tahu apakah dia sedang membaca atau tidak. Ya, maka di sini terdapat keutamaan ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita jaharkan, ya, kita suarakan. Ya. Nah, wa kadzalika wa an yastaghniya bihi an ghairihi. Hendaknya kita merasa cukup dengan Al-Quran, ya, ketika berpedoman dengan Al-Quran saja, mengambil petunjuk dari Al-Quran, ya, tidak mengambil petunjuk dari selain Al-Quran, dari kitab-kitab yang terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Itu hadis yang pertama. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kita memperbagusi suara ketika membaca Al-Quran. Kemudian ya, hadis yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah hadis yang bersumber dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Ya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu al-Quran bi aswatikum. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, hiasilah Al-Quran, ya, dengan suara kalian. Ya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ya, dengan suara kalian yang merdu. Bersumber dari sahabat Al-Bara' bin Azib Ibnul Harith Al-Ansari Al-Ausi, sahabi ibnu sahabi. Berarti radhiyallahu anhuma, karena orang tuanya, ayahnya juga sahabat. Ya. Nazal al-Kufah mata sanata itsnain wa sab'in. Ya. Tinggalnya di kota Kufah, ya, dan beliau wafat tahun 72 Hijriah. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, ya, hadis ini lafadznya adalah zayyinu al-Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Imam Al-Khattabi mengatakan apa? Makna hadis ini adalah zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Ya. Hakadha fasarahu ghairu wahidin min a'immatil hadis. Jadi ulama hadis, ya, banyak yang menafsirkan maknanya seperti ini, seperti itu. Ya, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Ya, wa za'amu annahu min babil maghlub, min bab al-maqlub. Ya. Dan mereka mengatakan ini termasuk hadis yang maklub, terbalik. Karena memang terbalik lafadznya, maknanya. Ya, lafadznya adalah zayyinu
Al-Quran bi aswatikum, tapi maknanya zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Dan ini adalah yang sahih menurut Al-Imam Al-Khattabi, ya, sebagaimana yang diriwayatkan, ya, dalam riwayat yang lain, ya, beliau mengatakan apa? Rawahu Ma'mar an Mansur an Talhah, ya, faqaddamal aswat alal Quran wa huwa sahih. Jadi yang sahih adalah zayyinu aswatakum bil Quran, bukan zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, thumma asnada min tariqi Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar, ya, qala haddatsana Ma'mar an Mansur an Talhah an Abdurrahman, ya, anil Bara' Ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu aswatakum bil Quran. Nah, jadi itu yang sahih. Hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Wal makna iswalu aswatakum bil Quran, ya, wattakhiduhu syi'aran wa zinatan, ya, sibukkanlah suaramu dengan Al-Quran, ya, dengan membacanya. Wattakhiduhu syi'aran wa zinah, dan jadikanlah Al-Quran itu syiar dan perhiasan. Wa fihi dalil ala hadhihi riwayah, ya, annal masmu' min qiraatil qari' huwal Qur'an wa laisa bihikayatin lil Qur'an. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil dalil bahwasanya yang kita dengar dari qari', ya, ketika qari' membaca Al-Qur'an, yang kita dengar itu adalah Al-Qur'an, bukan hikayat Al-Qur'an. Ya. Jadi itu diantara faedah dari hadis ini. Ya, tentu faedah yang lain adalah hendaknya kita menghiasi, ya, suara kita dengan Al-Quran, ya, memperbagus suara dengan Al-Quran, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Itu diantara adab ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi memperbagusi tadi sudah kita jelaskan maknanya, ya, bisa 3 hal. Yang pertama adalah yataghanna bil Quran, maknanya bisa yang pertama yajhar bihi, ya, mengeraskan suara, ya, mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memperbagusi suara ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga cukup dengan Al-Quran ketika mengambil ilmu, mengambil petunjuk, ya, itu makna yataghanna bil Quran, ya. Kemudian selanjutnya, ya, di antara adab yang beliau sebutkan juga adalah adamul jahri alal akharin, ya, tidak mengeraskan bacaan ketika ada orang lain, ya, tidak mengeraskan bacaan ketika ada orang lain. Orang lain ini maksudnya apa? Yang sedang sholat, ya, akhirnya mengganggu sholatnya, yang sedang sibuk dengan yang lain. Jangan sampai orang itu terganggu oleh bacaan kita yang keras, ya. Nah, ini gimana? Seolah-olah bertentangan dengan hadis tadi yang barusan kita sebutkan. Allah menyimak, memperhatikan, ya, bacaan orang yang keras, ya, bacaan Al-Quran seseorang yang keras, ya. Nabi SAW ketika membaca Al-Quran dengan keras diperhatikan oleh Allah SWT. Artinya itu utama, mulia, ya, keutamaan ketika membaca Al-Quran dengan keras. Nah, di sini dilarang mengeraskan suara, ya, tapi tidak secara mutlak. Larangan ini adalah kalau, ya, suara keras kita itu mengganggu orang lain. Nah, di sini belum menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahir bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang terang-terangan membaca Al-Quran, mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, seperti orang yang terang-terangan ketika sedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Ya, sebaliknya orang yang
menyembunyikan bacaannya itu seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabat yang terkenal, ya. Ukhtulifa fi kunyatihi ala sabati aqwal. Ya, Uqbah bin Amir ini kunyahnya siapa? Ya, diperselisihkan, ya. Dan yang terkenal kunyahnya adalah Abu Hammad. Ya, Abu Hammad. Waliya imrata Misr li Muawiyah thalatha sinin. Ya, beliau menjadi pemimpin di Mesir pada masa kekhilafahan Muawiyah. Ya, yaitu setelah kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin, ya, Muawiyah selama 3 tahun. Wa kana faqihan fadilan. Uqbah bin Amir ini termasuk sahabat yang ahli fikih, ya, yang mulia. Mata fi qurbi sittina minal hijrah. Beliau wafat sekitar 60 Hijriah, mendekati 60 Hijriah, mendekati tahun 60 radhiyallahu anhu. Wa ma'na hadzal hadits anna alladhi yusirru bi qiraatil Qur'an afdhal min alladhi yajharu bi qiraatil Qur'an. Ini ucapan Imam Tirmidzi, ya. Ya, makna di sini adalah bahwasannya orang yang melirihkan suaranya ketika membaca Al-Qur'an itu lebih mulia, lebih utama daripada orang yang mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Seolah-olah bertentangan, kontradiksi dengan hadis yang barusan kita baca sebelumnya. Adab yang sebelumnya adalah mengeraskan bacaan, karena mengeraskan bacaan itu termasuk apa? Yataghanna bil Quran, termasuk memperbagus suara, termasuk melantunkan Al-Quran. Nah, sedangkan di sini apa? Kata Rasulullah, melirihkan lebih baik daripada mengeraskan. Kontradiksi ini. Ya. Li'anna shadaqata sirri, ya, ini kiasnya. Karena sedekah itu kalau dilakukan secara tersembunyi itu lebih utama menurut ulama min shadaqati al-alaniyah, daripada sedekah yang dilakukan terang-terangan. Ya, kalau kiasnya seperti itu berarti, ya, bacaan Al-Qur'an yang keras itu tidak lebih utama jika dibandingkan dengan bacaan Al-Qur'an yang lirih, ya. Bacaan Al-Quran yang lirih lebih utama daripada bacaan Al-Quran yang keras. Qala wa inna ma ma'na hadha inda ahlil ilmi, ya. Namun makna hadis ini menurut para ulama adalah likai ya'mana ar-rajulu minal ujbi, supaya pembaca Al-Quran itu apa? Aman, ya, terlindungi dari sifat ujub, kagum dengan suaranya yang indah, ya, kagum dengan keahliannya membaca Al-Quran. Karena itu sir saja, supaya tidak ada ujub di situ. Karena ujub itu bisa selanjutnya bisa membawa pada riya, ya, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji. Li'anna alladhi yusirul amal la yakhafu alaihi al-ujbu ma yukhafu alaihi min alaniyatihi. Karena amalan itu kalau dilakukan secara tersembunyi, ya, tidak terang-terangan, itu tidak dikhawatirkan akan membawanya kepada sikap ujub. Beda dengan amalan yang kita lakukan secara terang-terangan, itu dikhawatirkan akan membawa kita kepada sikap ujub, ya, bangga, ya, ini loh suara saya bagus, ya, seperti itu. Karena itu kalau itu maksudnya maka sahih, ya, bacaan Al-Quran yang tersembunyi, yang hanya kita dengar saja, hanya kita yang mendengar saja, ya, maka ini lebih utama, ya, jika ditakutkan ketika mengeraskannya hanya membawa kita kepada sifat ujub. Nah, jadi dalam hadis ini terdapat satu permasalahan yang tadi sudah disinggung, ya, yaitu apa? Ja'a atharun bi fadilatil jahr bil Quran. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya mengeraskan bacaan itu afdal,
ya sebagaimana yang barusan kita bahas, yaitu tahsinus saut, memperbagus suara. Kemudian ada hadis yang menunjukkan bahwasanya melirihkan suara, merahasiakan bacaan itu lebih afdal sebagaimana yang sedang kita baca saat ini. Nah, yang benar yang mana? Ya. Al-Imam At-Tibi mengatakan al-jam'u bi ayyuqal. Dua-duanya sahih. Ya, karena itu nggak perlu kita rojihkan, tapi kita gabung. Ya, dua hadis tadi kita gabung. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan al-israru afdal liman yakhafur riya. Ya, kata beliau al-israr afdal liman yakhafur riya. Jadi membaca Al-Quran dengan lirih, hanya kita sendiri yang dengar, orang lain tidak mendengarnya, itu afdal kalau yang baca tadi takut riya, ya, takut sum'ah, ya, takut kalau nanti dipuji-puji orang gara-gara bacaannya. Ya, karena itu untuk orang yang seperti ini maka lebih utama baginya apa? Membaca Al-Quran dengan lirih, ya, dengan tersembunyi, hanya dia sendiri yang dengar, orang lain tidak dengar. Nah, wal jahru afdal liman la yakhafuhu. Kemudian mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran itu juga bisa jadi lebih utama daripada melirihkannya. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak takut terjatuh ke dalam riya. Ya. Jadi orang sebagian seperti itu, nggak takut terjatuh riya karena memang cuek orangnya, tidak peduli dengan orang lain. Ya, bisyarti alla yu'dhi ghairahu. Ini syaratnya, dengan syarat ya mengeraskan suara tadi tidak mengganggu orang lain. Ya, min musallin, entah itu orang lain itu sedang sholat. Nah, ini mengganggu. Orang sedang sholat itu baca Al-Quran juga, baca Al-Fatihah, baca surat. Karena mendengar suara orang lain keras baca Al-Qurannya, akhirnya dia nggak tahu sampai mana tadi bacaan saya ketika sholat. Ini mengganggu, akhirnya tidak khusyuk. Yang seharusnya dia fokus kepada bacaannya malah fokus kepada bacaan orang lain. Ya, ini mengganggu orang lain yang sedang sholat. Ini nggak boleh. Jadi mafdul, ya, jadi tidak utama kalau mengganggu orang lain. Au naimin, atau mengganggu orang yang tidur. Ya. Mengganggu orang tidur, mengeraskan suara. Nah, ini banyak terjadi. Ya. Sudah jam 12 malam, ya. Tilawah di masjid pakai speaker dengan suara yang keras. Ini mengganggu. Ya. Ini mengganggu. Ya, jam 11 malam waktunya tidur, jam 10 malam waktunya tidur, tapi di masjid masih sangat ramai, ya, membaca Al-Quran dengan speaker. Maka ini mengganggu orang lain. Jadi mafdul amalannya. Ya. Jadi yang lebih utama, ya, ketika waktunya tidur, ya, malam-malam, maka lebih utama apa? Sir saja. Ya, tetap membaca Al-Quran, tetap tilawah Al-Quran, tapi tidak perlu mengeraskan. Itu yang lebih utama supaya tidak mengganggu orang tidur. Ya. Au ghairihima, atau yang lainnya. Intinya jangan mengganggu orang lain. Ya, ibadah boleh. Ya. Tapi kalau mengganggu orang lain, maka ini jadi mafdul ibadahnya. Jadi ketika ditegur, ya, jangan menyalahkan yang menegur, justru yang membaca Al-Quran yang salah. Kenapa? Karena dia mengganggu orang lain. Ini yang perlu diperhatikan, ya, karena sering terjadi di masyarakat kita, ya, di bulan-bulan Ramadan biasanya, ya, tilawah Al-Quran sampai larut malam, ya, dengan speaker yang keras. Ini tentu mengganggu tetangga, ya, mengganggu orang lain yang ingin tidur, ya. Wallahu ta'ala alam. Wa dzalika li'anna al-amal fil jahri, ya, secara umum amalan yang jahar itu afdal, lebih utama. Kenapa? Ya ta'adda nafuhu ila ghairihi, karena manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain juga. Ketika kita membaca Al-Quran jahar, keras, itu manfaatnya
didapatkan juga oleh orang lain. Itu hukum asalnya. Ya. Artinya apa? Manfaat apa? Yaitu min istima'in. Karena orang lain itu nyimak akhirnya. Ikut nyimak. Au ta'allumin, ya, ikut mempelajari, yang paham bahasa Arab, ya, terkagum-kagum dengan ayat Al-Qur'an. Ya, maknanya sangat indah. Ya, akhirnya belajar, ketika mendengar secara tidak langsung dia belajar, ya, merenungi, mentadaburi Al-Qur'an. Au dzauqin, merasakan, ya, merasakan indahnya Al-Qur'an. Au kaunihi syi'arun lid-din, ya. Karena jahar, ketika jahar itu loh syiar agama kita, Al-Qur'an. Ya, syiar agama kita itu. Nah, wali annahu yuqidu qalbal qari'. Ya. Demikian juga ketika kita mengeraskan suara itu apa? Membangunkan hati kita. Ya, membangunkan hati kita, yaitu pembaca. Wa yajma'u hammahu. Ya, mengumpulkan niatnya, tekadnya, ya. Wa yatrudu an-naum anhu, begitu juga mengusir ngantuk. Kalau kita membacanya lirih, ya, hanya kita yang dengar, ngantuk. Baru dapat satu muka ngantuk. Tapi kalau kita keras, ya, bukan cuma mata yang melihat, tapi telinga juga dengar. Nah, ini lebih kuat, lebih tahan. Ya. Memang secara asal seperti itu. Karena itu tilawah itu pakai speaker. Kalau di desa-desa. Nah, wa yunashitu ghairahu lil ibadah. Begitu juga apa? Menyemangati yang lain supaya ikut beribadah bersamanya. Ya, yang lain ikut semangat. Ya, kalau kita ngaji semangat, itu kadang orang termotivasi. Orang itu semangat, saya harus bisa seperti itu, saya ingin seperti dia. Nah, famata hadarahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Ya, kalau ada, ya, tujuan-tujuan seperti yang barusan disebutkan, maka mengeraskan suara itu lebih utama daripada menyembunyikan suara ketika membaca Al-Qur'an. Jadi secara asal al-jahru afdal kalau dibarengi dengan hal-hal yang baik tadi. Ya, tapi tetap ada perinciannya. Kalau suara kita mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu mengganggu orang lain, mengganggu orang sholat, mengganggu orang tidur, maka hendaknya kita tidak mengeraskan suara. Yang asalnya afdal menjadi mafdul, yang asalnya utama menjadi tidak lebih utama jika dibandingkan kita melirihkan, merahasiakan bacaan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.